Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang komputer akuntansi. Untuk komputer akuntansi sendiri kita akan menggunakan aplikasi Zahir Accounting. Jadi kita akan menggunakan aplikasi dalam membuat laporan keuangan ataupun melakukan pencatatan transaksi akuntansi. Nah, sekarang kita akan coba melihat dulu nih bagaimana perbedaan antara pencatatan akuntansi yang kita lakukan secara manual dengan ketika kita menggunakan suatu sistem atau aplikasi. Oke, sebelum kita membahas bagaimana sih cara kerja dari Zahir Accounting ini, kita lihat dulu nih bagaimana alur akuntansi ketika kita melakukannya secara manual. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah invoice. Jadi ketika kita punya invoice, maka kita akan melakukan pencatatan ya. Kita akan melakukan pencatatan double entry secara manual di jurnal umum. Semoga masih ingat ya double entry itu apa. Kalau lupa, buka lagi pelajaran pengantar akuntansinya. Oke, kita lanjut. Invoice kita catat di dalam jurnal umum. Kemudian dari jurnal umum, kita klasifikasikan, kita kelompokkan ke dalam ledger, ke dalam buku besar. Dan itu kita lakukan juga secara manual. Nah, dari buku besar kita masuk ke proses-proses selanjutnya sampai akhirnya terbentuklah laporan keuangan. Dan laporan keuangannya juga otomatis kita buat secara manual. Itu yang kalian pelajari di pengantar akuntansi 1. Benar ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selain kalian membuat jurnal umum, buku besar, dan juga laporan, maka kalian juga akan membuat kartu piutang, kartu hutang, dan juga kartu stok. Di mana semua aktivitas ini kalian lakukan secara manual. Selain itu, kalau kita menggunakan Zahir Accounting atau aplikasi lainnya yang sejenis, maka tahapan tadi tuh dari jurnal umum, kemudian kita membuat buku besar, sampai akhirnya kita membuat laporan keuangan, juga termasuk daftar hutang, daftar piutang, kartu stok, dan juga penghitungan HPP, itu semua dilakukan oleh sistem. Jadi kita tidak perlu melakukan penghitungan lagi. Jadi mempermudah kerja kita sebagai seorang akuntan. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Kita lihat di sini nih. Di aplikasi Zahir ini, pertama-tama kita akan membuat data keuangannya terlebih dahulu. Jadi kita akan mencatat, kalau untuk yang pertama kali ya, ketika kita pertama kali, kita akan membuat dulu nih saldo awal dari perusahaan tersebut. Saldo awalnya kita ambil dari saldo akhir di periode sebelumnya. Mungkin periode sebelumnya perusahaan tersebut belum menggunakan Zahir, jadi masih melakukan pencatatan secara manual, maka ketika mulai menggunakan Zahir, kita menggunakan saldo akhir dari periode sebelumnya sebagai saldo awal di sistem Zahir. Nah, itu kita harus input. Bisa kita input secara manual atau kita import data masternya. Jadi bisa kita masukkan semuanya ke Excel, ada template-nya. Nah, itu nanti kita bisa tinggal import aja. Nah, setelah kita buat nih data keuangannya, selanjutnya kita mulai bisa menginput semua transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, ini adalah contoh tahapan selanjutnya. Semua nota transaksi, invoice, itu tuh kemudian akan kita input. Kita menginputnya itu nanti sesuai dengan transaksinya. Kalau transaksi penjualan, kita akan mencatatnya di penjualan. Transaksi terkait dengan kas dan bank, itu ada menunya sendiri. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, ketika kita sudah menginput tuh sesuai dengan fasilitas atau menu yang ada, berdasarkan transaksi tadi ya, berdasarkan invoice-nya, atau berdasarkan bukti yang ada, maka nanti otomatis
transaksi akan terbentuk. Jadi kita tidak perlu membentuk double entry-nya, kita tidak perlu membuat jurnal double entry-nya karena otomatis itu akan terbentuk. Kemudian juga piutang, kalau itu transaksi terkait piutang, begitupun hutang, HPP dan kartu stok, dan juga laporan kas dan bank itu semuanya otomatis terbentuk. Termasuk di sini buku besar juga terbentuk, laporan keuangan terbentuk, dan bahkan kita akan diberikan grafik analisisnya. Jadi kita bisa langsung menganalisa bagaimana sih kondisi keuangan perusahaan kita, gitu ya. Jadi kapanpun kita mau melihat bagaimana secara statistik kondisi keuangan perusahaan, itu datanya sudah tersedia di dalam sistem. Jadi dengan menggunakan sistem seperti Zahir Accounting ini sangat mempermudah pekerjaan akuntan, baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun bagi akuntan manajemen dalam melakukan analisa, menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, ini adalah alur penggunaan Zahir atau kita bisa sebut juga dengan siklus dari Zahir. Kalau kita lihat di gambar yang di samping ini, siklus Zahir ini ada 6 tahapannya, di mana tahapan yang pertama ini adalah tahap instalasi dan registrasi. Jadi nanti kita install dulu ya, kita install dulu aplikasi Zahirnya, kemudian melakukan registrasi. Nah, untuk registrasi kita tidak akan melakukan tahapan yang ini karena kita menggunakan Zahir untuk pendidikan, jadi tidak perlu registrasi, kita sudah bisa langsung menggunakan aplikasi Zahirnya. Kemudian tahap keduanya kita akan membuat data baru, di mana di membuat data baru ini kita akan membuat data terkait perusahaan, nama perusahaannya, kemudian jenis usaha dan lain-lain ya. Itu nanti kita buat di tahap kedua. Setelah kita buat data perusahaannya, kita masuk ke tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini kita akan menggunakan fasilitas menu maupun fasilitas modul yang ada di Zahir Accounting untuk menginput master data. Setelah kita input master datanya, kita masuk ke tahap keempat, yaitu kita akan mengisi atau kita mengimport saldo awal. Jadi di Zahir ini kita akan menginput saldo awal dulu sebelum masuk ke tahap kelima ya. Nah, kita bisa menginput saldo awal ini secara manual atau kita langsung mengimport dengan menggunakan template yang disediakan oleh Zahir berupa Excel. Jadi kita nulisnya di Excel, nanti tinggal kita import ke dalam sistem Zahir, otomatis saldo awal nih seperti saldo piutang usaha, utang usaha, dan lain-lain ini itu otomatis terupload di sistemnya Zahir. Oke, kalau sudah kita buat saldo awalnya, kita sudah membuat master datanya, tahap yang selanjutnya yaitu tahap kelima, kita sudah mulai bisa menginput transaksi keuangan. Kita akan menginput transaksi keuangan dengan menggunakan modul-modul yang tersedia di Zahir. Ada jurnal umum, pembelian, penjualan, kas dan bank, dan persediaan. Nah, nanti hasil dari transaksi yang kita input ini, nah ini kita bisa meninjau nih daftar transaksinya apa saja, kemudian buku besarnya langsung tercreate, laporan-laporan yang ingin kita lihat akan tersedia juga di Zahir otomatis, kemudian reminder. Jadi di Zahir ini ada menu reminder, dimana kalau misalnya kita mau minta diingatkan terkait pembayaran hutang atau pembayaran buku cek, itu bisa kita setting. Kemudian yang terakhir ada grafik analisis bisnisnya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana sih keuangan perusahaan ini gitu, ada grafik yang sudah disediakan dan kita bisa lihat langsung di aplikasi Zahir. Oke, selanjutnya tahap ke-6 adalah tutup buku. Jadi setiap akhir bulan ataupun akhir tahun, jangan lupa untuk melakukan yang namanya proses tutup buku, sehingga cut off-nya nanti jelas antar tiap periode, sehingga kalaupun ada kesalahan itu bisa teridentifikasi lebih awal. Oke, saya rasa cukup untuk pemahaman awal terkait bagaimana cara kerja dari sistem Zahir Accounting ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas, kita mulai masuk ya, tadi ada 6 tahapan. Nah, nanti
di pembahasan selanjutnya kita akan masuk di tahap pertama, yaitu proses instalasi. Oke, untuk ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.